Di dalam istana megah di benua Changsuan, Lan Lianhua sedikit mengernyit, merasa sangat cemas. Setelah sekian lama, Mo Qingyun masih belum juga datang. Tanpa bantuan keluarga Mo, tidak ada cara untuk menghentikan serangan 8 istana yang mengandalkan benua Changsuan. Suanu, apakah para pembantu yang kau panggil sudah datang? Jika kita terus menunggu, aku tidak tahu berapa banyak orang di benua Changsuan yang akan terkubur di tangan kuil itu. Raja Dongmeng bertanya dengan cemas. Tunggu sebentar, sebentar lagi sampai, kata teratai biru. Suanu, aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Negara Dongmeng kita sekarang berada di bawah kuku besi kuil. Itu, jika kita tidak menemukan solusi, negara Dongmeng kita akan musnah. Raja Mongolia Timur tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang kamu inginkan? Ashnu bertanya. Karena kau bukan tandinganku, kau hanya bisa menyerah. Kau tidak bisa hanya melihat semua orang mati, kata Raja Dongmeng. Pengkhianat, aku tahu kau akan menyerah. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ashnu berkata, dan hendak mengambil tindakan. Baiklah, tidakkah menurutmu ini belum cukup kacau? Teratai biru berteriak dengan marah. Pada saat ini, tak seorang pun berbicara. Semua orang memandang Lan Lianhua dengan tenang, ingin tahu apa idenya. Namun, ide apa yang dimiliki Blue Lotus? Dia hanya bisa menunggu. Namun setiap menit dan detik, ada saja kultivator dari benua Changsuan yang meninggal. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat, Suanu, mundur, semuanya mundur. Apa maksudmu dengan menarik diri? Lan Lianhua bertanya dengan bingung. Semua orang dari kuil telah mengundurkan diri. Mereka semua telah mengungsi dari benua Changsuan kita. Orang yang datang berkata, apa yang sedang terjadi? Teratai biru bertanya dengan senang. Aku pun tidak tahu. Orang yang melaporkan berita itu menggelengkan kepalanya. Ketika ketiga raja lainnya mendengar ini, mereka juga terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang di kuil tiba-tiba mengundurkan diri. Begitu ya, pasti pembantu yang kutemukan itu. Dia pasti telah mengusir orang-orang dari kuil. Mata Lan Lianhua tiba-tiba berbinar. Tepat saat Lan Lianhua berbicara, tiba-tiba aura kuat mendekat dan kemudian perlahan mendarat di depan gerbang istana. Suanu, temanmu ingin bertemu denganmu. Pria yang membawa Chen Ping dan yang lainnya berbicara dengan keras. Hahaha, itu benar dia. Lan Lianhua sangat gembira dan berkata cepat, biarkan mereka masuk. Mo Qingyun memimpin Chen Ping dan yang lainnya masuk. Setelah melihat teratai biru, Mo Qingyun bergegas mendekat dan keduanya berpelukan erat. Qingyun, terima kasih banyak. Tanpa bantuanmu, aku khawatir benua Changsuan milikku akan sepenuhnya diduduki oleh orang-orang dari kuil. Kata teratai biru, jangan berterima kasih padaku, aku tidak berkontribusi apapun, itu semua berkat Chen Ping. Mo Qingyun menunjuk Chen Ping dan berkata, siapa namamu? Lan Lianhua menatap Chen Ping dengan rasa ingin tahu, dan mendapati bahwa Chen Ping hanya berada di tingkat pertama alam abadi longgar. Tiba-tiba wajahnya dipenuhi keraguan. Jangan lihat wilayah kekuasaannya, dia sangat kuat.
Master Istana ke-8, yang berada di tingkat kelima wilayah Sanxian, dikalahkan hingga takluk olehnya. Itulah sebabnya orang-orang itu mundur dari benua Changsuan. Mo Qingyun tahu apa yang dipikirkan Lan Lianhua, jadi dia berbicara. Suanu, apakah ini pembantu yang kamu temukan? Aku melihat orang-orang dari Kul pergi, dan ini tidak ada hubungannya dengan pembantu yang kamu temukan, kan? Raja Dongmeng hanya melirik dan mendengus dingin. Mengenai kekuatan Chen Ping dan kelompoknya, yang terkuat tampaknya hanya berada di puncak tingkat ketiga alam abadi Mo Qingyun San. Wilayah Humazi dan Chen Ping juga tidak tinggi. Hanya beberapa orang ini saja yang mengusir orang-orang di kuil. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Lan Lianhua tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak begitu mempercayainya. Lagi pula, wilayah kekuasaan orang-orang itu terlalu rendah. Awalnya dia mengira Mo Qingyun akan membawa para master keluarga Mo untuk membantu, tapi siapa sangka ternyata dia akan membawa kedua orang ini. Suanu, orang-orang dari kuil memang diusir oleh senior Chen ini, dan mereka bahkan mengalahkan Master Istana ke-8 dari kuil itu. Kita semua melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, itu tidak mungkin palsu. Pria yang membawa Chen Ping dan yang lainnya ke sini segera mulai membuktikan berbagai hal kepada Chen Ping. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan berani percaya bahwa seorang kultivator alam abadi longgar tingkat 1 dapat mengalahkan kultivator alam abadi longgar tingkat 5. Apakah ini benar? Lan Lianhua sangat terkejut. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau mengambil uang mereka untuk menipu kita seperti ini? Seorang kultivator tingkat 1 dari alam abadi longgar mengalahkan seorang kultivator tingkat 5 dari alam abadi longgar hanyalah omong kosong. Raja Dongmeng berteriak pada pria itu. Wajah lelaki itu sedikit berubah, dan terlihat jelas bahwa dia sangat takut pada Raja Dongmeng. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Chen Ping bertanya pada Raja Dongmeng. Mari kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, sehingga kita bisa yakin, kata Raja Dongmeng. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, kamu berada di alam yang mana sekarang? Chen Ping bertanya, saya berada di puncak level kedua dari Luz Immortal Realm. Seiring berjalannya waktu, saya akan segera mencapai level ketiga dari Luz Immortal Realm. Raja Dongmeng berkata dengan penuh bangga. Patah. Namun, saat dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, Chen Ping tiba-tiba muncul di depannya dan menamparkan wajahnya. Raja Dongmeng tercengang, dan setelah sadar, dia hendak menyerang Chen Ping. Tetapi dia mendapati tubuhnya seperti terpenjara oleh sesuatu dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Chen Ping menamparnya beberapa kali berturut-turut. Pah, bagaimana? Apakah kamu percaya sekarang? Chen Ping bertanya sambil bertarung. Adegan ini membuat dua raja lainnya tercengang. Lan Lianhua menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kalau saja dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya meskipun dia dipukuli sampai mati. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Raja Dongmeng tanpa kesempatan untuk melawan. Chen Ping, seorang abadi tingkat pertama, benar-benar melakukannya. Chen Ping,
kau sudah keterlaluan. Bukankah kau bilang kau harus membiarkanku menangani hal-hal yang sok penting itu? Melihat ini, Hu Mazi menarik Chen Ping menjauh, dan dia menyerang Raja Dongmeng ke kiri dan ke kanan. Hu Mazi menamparkan Raja Dongmeng lagi. Chen Ping dan Hu Mazi keduanya berada pada level yang lebih tinggi darinya, tetapi di depan kedua orang ini, dia seperti anak kecil dan tidak punya ruang untuk melawan. Chen Ping, Tuan Hu, sudah cukup, jangan pukul dia sampai mati. Melihat ini, Mo Qingyun buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Saat ini, wajah Raja Dongmeng sudah membengkak seperti kepala babi. Pria yang membawa Chen Ping dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Ashnu tertawa tanpa rasa takut, hahaha, sekarang kau percaya, wajahku bengkak. Meskipun Raja Dongmeng sangat marah, dia juga mulai takut pada kekuatan Chen Ping dan Hu Mazi. Sekalipun wilayah kekuasaan mereka tidak tinggi, kekuatan mereka terlalu besar. Benarlah bahwa kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya, dan kita tidak bisa menilai kedalaman laut dari kedalamannya. Qingyun, bagaimana kamu bisa mengenal kedua tuan ini? Teratai biru bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kota Velhu, Mo Qingyun menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Mendengar ini, Ashnu tiba-tiba menjadi bersemangat, melangkah maju dan meraih tangan Chen Ping dan berkata, di kota Velhu, kamulah yang menyelamatkan putriku dan orang-orangku. Tapi kamu, putri Anda, Chen Ping tercengang. Nama putriku Aisyah, kata Ashnu. Chen Ping segera teringat apa yang didenganya dan mengangguk. Ya, akulah yang menyelamatkan mereka dari kota Flying Tiger. Terima kasih banyak, dermawan. Ashnu berkata demikian dan hendak berlutut di hadapan Chen Ping. Chen Ping mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat Ashnu, dan dia tidak bisa lagi berlutut. Hal ini membuat Ashnu semakin menghormati Chen Ping. Seseorang yang masih sangat muda dan hanya memiliki kekuatan tingkat pertama di negeri dongeng yang tersebar, ternyata memiliki kekuatan yang tak terduga. Ketika Lan Lianhua mendengar bahwa Chen Ping telah menyelamatkan banyak orang dari benua Changsuan dari kota Velhu, dia langsung bersyukur. Hari ini, saya akan menghibur tamu-tamu terhormat kita dari benua Changsuan. Kata teratai biru, pergi ke Pulau Terapung. Kata Mo Qingyun, aku tahu kau akan pergi ke sana. Aku sudah menyiapkan orang-orangnya. Teratai biru tersenyum. Nona Mo, apa itu Pulau Terapung? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda akan melihatnya saat Anda sampai di sana. Tempat ini sangat indah, kata Mo Qingyun. Tak lama kemudian, semua orang keluar dari aula, dan Lan Lianhua melihat ada 3 wanita di luar aula. Salah satunya adalah Huo Jingjing, yang dijaga oleh 2 wanita Hu Mazi. Untuk mencegah Huo Jingjing, gadis sombong ini, menghancurkan dirinya sendiri, Chen Ping menyegel meridian di tubuhnya. Huo Jingjing sekarang seperti orang biasa dan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Siapakah ketiganya? Teratal biru bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Qingyun memperkenalkan mereka, tetapi ketika Lan Lianhua mengetahui bahwa Huo Jingjing adalah putri Huo Zhao, ada api kemarahan di matanya.
Huo Zhao dan anak buahnya membunuh begitu banyak orang di benua Changsuan dan merampok begitu banyak sumber daya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, di depan Chen Ping dan yang lainnya, Lan Lianhua tidak bisa berbuat apa-apa pada Huo Jingjing. Bagaimanapun, Huo Jingjing ditangkap oleh Chen Ping dan yang lainnya. Dan dengan adanya Huo Jingjing, dia bisa mengancam Huo Zhao dan berhenti menimbulkan masalah di benua Changsuan. Semua orang terbang menuju Pulau Terapung. Tepat ketika Chen Ping dan rekan-rekannya menuju Pulau Terapung, penguasa Istana ke-8, Huo Zhao, membawa semua orang dari Istana ke-8 ke wilayah iblis. Huo Zhao berhenti di depan kota berwarna merah darah. Ini adalah wilayah kekuasaan Raja Erosi Tulang. Huo Zhao menatap prajurit kerangka berdarah di tembok kota dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dalam sekejap, semua prajurit kerangka yang berdarah berubah menjadi bubuk. Siapa yang berani bertindak liar di kota Erosi Tulangku? Hanya terdengar teriakan marah, lalu seorang pembudidaya iblis kekar dengan kehadiran yang menakutkan muncul di tembok kota. Di belakangnya ada ribuan kerangka, masing-masing memegang pedang, dengan mata merah, tampak sangat menakutkan. Berhenti berteriak dan pergi sekarang. Huo Zhao berteriak dengan dingin. Melihat ini, Raja Erosi Tulang sedikit bergidik dan cepat-cepat menyeringai, memperlihatkan giginya yang bersinar dingin. Jadi, dia adalah penguasa Istana ke-8 dari kuil. Maaf karena tidak menyambutmu secara langsung. Maaf karena tidak menyambutmu secara langsung. Raja Pengikis Tulang langsung muncul di hadapan Huo Zhao, dan ribuan kerangka di belakangnya seakan lenyap begitu saja. Aku ingin tahu instruksi apa yang diberikan oleh Master Istana ke-8 kepadaku. Raja Erosi Tulang bertanya. Anda ingin kepala istana berdiri di pintu dan berbicara dengan Anda. Sang Tetua Agung Istana ke-8 mengerutkan kening. Silakan masuk. Dengan lambaian tangan Raja Erosi Tulang, gerbang kota perlahan terbuka. Huo Zhao memimpin semua orang dari 8 istana ke kota. Huo Zhao tidak akan datang ke sini jika tidak ada tempat lain untuk dituju. Sebagai anggota klan dewa, dia paling memandang rendah pembudidaya iblis semacam ini. Banyak pembudidaya iblis seperti Raja Erosi Tulang mengandalkan penyerapan energi jahat orang mati untuk berlatih. Beberapa bahkan memurnikan mayat menjadi boneka, dan bahkan memurnikan beberapa kerangka menjadi prajurit kerangka. Kultivator iblis macam ini adalah eksistensi yang paling hina di antara para iblis. Sebagai ras dewa yang sombong, mereka tidak bersedia berurusan dengan orang-orang seperti itu. Namun sekarang, Huo Zhao harus memanfaatkan bakatnya tersebut. Sesampainya di aula utama kota Erosi Tulang, Huo Zhao berinisiatif duduk di kursi utama, dan Raja Erosi Tulang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekalipun dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani menyinggung orang-orang kuil. Raja Erosi Tulang, jika aku memintamu menyerang benua Changsuan, apakah kamu yakin? Huo Zhao bertanya. Huo Zhao tidak dapat menyerang benua Changsuan sendirian sekarang karena putrinya masih di tangan Chen Ping, tetapi dia dapat meminta orang lain untuk melakukannya. Huo Zhao merasa tidak nyaman jika dia tidak bisa menghilangkan amarahnya. Kepala Istana Huo,
Meskipun kota tulang erosi milikku juga memiliki 100.000 prajurit pemberani, namun jumlahnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan benua Changsuan. Raja erosi tulang berkata dengan bijaksana. Kalau begitu, bersatulah dengan suku iblis atau suku binatang lainnya, dan kalian bisa membagi sumber daya benua Changsuan. Dan aku bisa memberimu 1 juta batu abadi untuk kota erosi tulangmu. Bagaimana menurutmu? Kata Huo Zhao.